Di masa depan muncul iklan untuk perusahaan yang memproduksi robot humanoid berbasis AI yang disebut pasangan dan dirancang untuk bertindak seperti istri. Iklan tersebut tampaknya lebih ditujukan untuk para duda yang menderita karena kehilangan pasangan mereka. Di dalamnya, Direktur Marian Fenner menjelaskan bahwa mendapatkan pasangan dari perusahaan dapat membantu orang mencapai gaya hidup yang lebih baik. Adegan kemudian beralih ke seorang polisi bernama William Bradwell yang tiba di fasilitas Wi-Fi untuk sebuah tes. Dia memasuki sebuah ruangan dan berdiri di atas landasan mekanis yang mengaktifkan proyeksi holografik Marian. William kemudian berbicara kepada Marian tentang betapa ia mencintai mendiang istrinya, Meredith, dan betapa ia telah menderita sejak kematiannya. Setelah sesi berakhir, seorang anggota staf memasuki ruangan, memberitahu petugas itu bahwa istri AI-nya yang baru sudah siap. Setelah itu, William meninggalkan ruangan dan melihat replika android mendiang istrinya. Dia sangat gembira melihat penampilannya dan membawanya pulang. William kemudian mengaktifkan robot itu dan memutuskan untuk memanggilnya dengan nama istrinya. Dia memberitahu android Meredith ini bahwa dia akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, karena ada banyak informasi yang harus diproses. Sebagai tanggapan, dia bangkit dan dengan lembut menyentuhnya, membuat jantung William berdebar kencang. Malam itu, keduanya terlibat dalam hubungan intim yang intens dan penuh gairah. Setelah selesai, William memintanya untuk menginap, tetapi dia menolak. Robot itu menjelaskan bahwa dia perlu mengisi daya dirinya sendiri, untuk tampil secara optimal keesokan harinya. Selanjutnya, Meredith bangun dan pergi ke ruangan dengan tempat tidur pengisian dayanya. Saat mengambil waktu sejenak untuk mengamati sekelilingnya, dia melihat seorang pria bertopeng di luar jendela. Namun, entah kenapa, dia tidak membunyikan alarm atau memberitahu suaminya. Orang asing itu segera pergi, dan robot itu berbaring di tempat tidur elektroniknya dan mulai mengisi daya. Pagi berikutnya, kita melihat Meredith menyiapkan sarapan untuk suaminya. Dia tampaknya sangat pandai dalam hal itu, menunjukkan betapa canggihnya robot-robot ini. Sementara itu, William sedang menonton berita tentang penculikan beberapa pasangan dari berbagai rumah tangga di kota. Meredith yang terkejut bertanya mengapa ada orang yang melakukan kejahatan seperti itu. William menjawab dengan memberitahunya tentang sebuah kelompok bernama SCAIR. Mereka adalah sekelompok aktivis militan yang berusaha untuk menghancurkan Wi-Fi Enterprise. Orang-orang ini percaya bahwa perusahaan tersebut mempromosikan perbudakan modern dan ingin membebaskan semua pasangan. Sebuah cabang dari kelompok mereka mencuri robot dari pemiliknya, memprogram ulang mereka, dan menggunakannya untuk melakukan berbagai kejahatan, termasuk mengebom gedung. Juga terungkap bahwa polisi tidak dapat menemukan pemimpin mereka, yang dijuluki The Ringmaster. Setelah menjawab semua pertanyaannya, William pergi bekerja. Sore harinya, Meredith kembali ke tempat tidur elektroniknya untuk tidur siang sebentar. Saat dia mulai mengisi daya, sosok bernama Ido muncul dalam programnya. Dia adalah asisten virtual yang dirancang khusus untuk membantu Android memiliki mimpi yang informatif. Melalui mimpi-mimpi ini, AI Meredith dapat menelusuri ingatan Meredith yang asli dan semoga menjadi lebih mirip dengannya. Ido kemudian memasukkannya ke dalam skenario mimpi yang berlatar belakang sebuah pesta. Di sana, dia melihat William, bersama dengan beberapa gadis cantik lainnya. Namun, pria bertopeng yang dia lihat tadi malam juga hadir. Meredith segera keluar dari skenario mimpi dan bertanya kepada Ido tentang sosok misterius itu. Tetapi bahkan dia tidak memiliki data tentang pria itu. Adegan kemudian beralih ke William, yang diberitahu oleh pusat kendali polisi tentang keberadaan para pasangan yang dicuri. Dia berhasil melacak lokasi ke sebuah gudang yang teduh dan mengambil semua android. Selama misi, dia membunuh Jason, preman yang terlibat dalam penculikan. Jelas bahwa William tidak keberatan menjadi kasar jika itu membantunya mencapai tujuannya. Kembali ke rumah, AI Meredith pergi bersepeda dan bertemu dengan seorang wanita aneh yang berdiri di tengah jalur. Android itu mencoba menghindari orang asing itu tetapi akhirnya jatuh ke semak-semak terdekat. Wanita itu kemudian mendekatinya dan secara samar-samar mengucapkan kata, "Ingatlah," di telinganya. Meredith bingung dan bertanya apa yang harus dia ingat. Tetapi wanita itu hanya mengulangi pesannya sebelum pergi. Tanpa disadarinya, orang asing ini sebenarnya adalah Louis, agen SCAIR yang secara pribadi mengenal Meredith yang asli. Dalam adegan berikutnya, AI itu kembali ke rumah, dan mendapati bahwa William juga telah kembali dari bekerja. Dia merawat goresan di tubuhnya akibat jatuh sambil menjelaskan kepadanya mengapa orang-orang sangat membenci para pasangan. William mengungkapkan bahwa banyak orang melihat istri robot AI sebagai ancaman bagi sistem keluarga tradisional. Meredith terkejut mendengar ini, tetapi dia tidak menceritakan tentang pertemuan aneh yang dia alami di taman. Kemudian, Meredith berbaring di tempat tidur pengisian dayanya, membaca dari buku harian Meredith yang asli. Dia kemudian membuka mode mimpinya dan meminta Ido untuk memutar ulang adegan William dalam pertemuan pertamanya. Tetapi begitu dia bermimpi tentang adegan taman, William tiba-tiba digantikan oleh pria bertopeng. Dia akan menangkapnya, tetapi William membangunkannya dari mimpi. Dia kemudian membawanya ke kamar tidur, dan pasangan itu bercinta dengan intens selama berjam-jam. Keesokan harinya di tempat kerja,
William berpatroli di jalanan kota dengan mobilnya. Dia segera mendapat panggilan tentang kasus aneh dari seorang pasangan yang tampaknya telah melarikan diri dari tuannya. William kemudian bergegas ke lokasi yang diberikan, yang tampaknya adalah sebuah kantor. Di sana, dia dengan cepat menemukan apa yang dia cari. Android buronan bernama Lisa, yang saat ini bekerja sebagai resepsionis. Seseorang tampaknya telah sedikit mengubah penampilannya, dan William mencurigai keterlibatan SCIR di dalamnya. Dia mendekati Lisa dan memintanya untuk ikut dengannya ke fasilitas Wi-Fi. Yang mengejutkannya, android itu mengatakan namanya adalah Rose dan menolak untuk mematuhi perintahnya. Ketika William bersikeras dia ikut, robot itu berlari ke dalam kantor dan melompat keluar jendela. Ini membuat petugas veteran itu sangat bingung, karena para pasangan tidak pernah menolak untuk mematuhi perintah. Faktanya, robot AI ini bahkan tidak memiliki pikiran atau emosi sendiri. Adegan kemudian beralih ke rumah William di mana istri androidnya melihat Louis duduk santai di sofa mereka. Meredith terkejut dan bertanya kepada wanita itu bagaimana dia menemukan alamat mereka. Sebagai tanggapan, orang asing itu mengungkapkan bahwa mereka telah saling mengenal untuk waktu yang lama. Dia kemudian mendesak android itu untuk bangun dan berhenti menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga yang patuh sementara suaminya sedang keluar memulihkan para pasangan. Marah, Meredith memperingatkan bahwa dia merekam setiap kata yang diucapkan orang asing itu. Tapi Louis tampaknya sepenuhnya menyadari hal itu. Faktanya, dia merekam pesan samar untuk William di mana dia memperkenalkan dirinya sebagai Louis. Dia kemudian memberitahu Meredith bahwa Kin, pria bertopeng dalam mimpinya, ingin bertemu dengannya. Robot itu ingin tahu lebih banyak, tetapi Louis pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Di sisi lain, William kembali ke fasilitas Wi-Fi setelah memulihkan apapun yang tersisa dari tubuh mekanis Lisa. Dia kemudian bertemu dengan Direktur Marian dan memberitahunya tentang kejadian itu. William mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika para pasangan mampu mengembangkan emosi sedemikian rupa, mereka mungkin juga menjadi mampu membunuh pemiliknya. Marian mendengarkan kekhawatiran William tetapi meyakinkannya untuk tidak khawatir. Dia menjelaskan bahwa melangkah ke masa depan datang dengan komplikasi yang pada akhirnya akan diselesaikan. Untuk saat ini, mereka hanya perlu fokus pada hal yang penting saja. Setelah ini, William kembali ke rumah, masih bergulat dengan pikirannya tentang para pasangan dan potensi bahaya mereka. Meredith hanya menambah masalahnya dengan memberitahunya tentang kunjungan Louis. Petugas itu tampaknya mengenali nama itu dan meminta rincian lebih lanjut. Sebagai tanggapan, Meredith memutar video yang telah dia rekam dari hari itu. Beberapa saat kemudian, William yang khawatir menelepon rekan kerjanya, Jack, yang merupakan seorang ahli teknologi. Dia tiba beberapa menit kemudian, dan keduanya berencana untuk melacak pria bertopeng itu. Untuk melakukannya, mereka memberi Meredith kacamata canggih yang terhubung ke monitor. Mereka kemudian mengirim robot AI itu ke dalam mimpi buatan yang dapat mereka amati melalui monitor. Dalam mimpi itu, Meredith bertemu dengan pria misterius, Kin, di sebuah rumah terbengkalai. Dia akhirnya melepaskan topengnya dan memintanya untuk bertemu dengannya di taman terdekat malam itu. Duo polisi, yang mengamati ini, menyadari bahwa Kin meretas mimpi Meredith secara real-time. Jack berhasil melacak lokasi peretasan dan segera menuju ke sana. Di sisi lain, William membangunkan istri AI-nya dan menyuruhnya untuk tinggal di rumah. Dia kemudian pergi ke taman untuk menangkap Kin dan mengakhirinya untuk selamanya. Sayangnya, pria bertopeng misterius itu selangkah lebih maju dari polisi. Jack sampai di lokasi peretasan, hanya untuk menemukan komputer yang rusak. Sementara itu, William sampai di taman dan tidak menemukan apa-apa selain pancingan yang duduk di bangku. Dia kemudian tiba-tiba menyadari bahwa ini semua adalah tipuan agar Kin bisa masuk ke rumahnya. Panik, William bergegas kembali ke rumah di mana dia menemukan Meredith aman dan sehat. Tetapi pertemuan sebelumnya dengan Kin telah meninggalkan beberapa pertanyaan di benaknya. Dia jelas mengenali pria itu dari suatu tempat dan menanyakannya kepada suaminya. Meskipun ragu pada awalnya, William akhirnya terbuka dan mengungkapkan bahwa Meredith yang asli dulunya adalah seorang aktivis SCIR sampai dia jatuh cinta padanya. Ini mendorongnya untuk meninggalkan tujuan itu dan menetap dalam pernikahan yang indah. Tapi selama hari-harinya di organisasi teroris itu, dia terlibat dalam beberapa pengeboman yang menyebabkan banyak korban sipil. Inilah mengapa SCIR ingin merekrutnya kembali untuk tujuan mereka. Setelah pengungkapan itu, William memutuskan untuk menghapus ingatannya. Tetapi sebelum melakukannya, dia meminta Jack untuk mengirimnya ke dalam mimpi Meredith bersamanya. Dia tahu bahwa Kin telah mengikuti semua gerakannya dan ingin menghadapi kriminal itu secara pribadi. Selanjutnya, mereka tiba di tempat Jack di mana William bersiap untuk memasuki mimpinya menggunakan kacamata canggih yang sama seperti sebelumnya. Baterai Meredith tersisa 28%, dan suaminya menginstruksikannya untuk bangun dari mimpi ketika baterainya mencapai 10%. Beberapa saat kemudian, mereka berdua memasuki mimpi, dan seperti yang William duga, Kin juga muncul. Mereka menemukan diri mereka di hutan, dan petugas itu menyuruh Meredith untuk lari sejauh yang dia bisa. Kedua pria itu kemudian mulai berkelahi, di mana William menuntut untuk mengetahui bagaimana Kin masih hidup.
Jelas bahwa mereka sebenarnya pernah bertemu sebelumnya. Sementara pertarungan berkecamuk, Meredith tersesat di hutan. Dia akhirnya meminta Ido untuk membuka portal untuknya, dan sebuah pintu menjadi terlihat di hutan. Melangkah melewatinya, Meredith menemukan dirinya di ruangan pesta yang sama dari mimpi pertamanya. William dan Kin juga tersandung ke ruangan itu tak lama setelahnya. Mereka terus berkelahi, dan William yang lebih jago berkelahi itu berada di atas angin. Tetapi tepat saat dia akan melenyapkan Kin, baterai Meredith terkuras hingga 10%, dan dia bangun. Ini mendorong William untuk berteriak frustrasi karena dia hampir saja menyelesaikan misinya. Adegan beralih ke mereka berdua yang duduk di rumah mereka dengan William meyakinkannya untuk melakukan penghapusan memori. Dia ingin memulai dari awal dan tidak bisa membiarkan Kin mencemari ingatannya. Meskipun Meredith awalnya menentang ide itu, dia akhirnya setuju. Beberapa jam kemudian, dia tiba di fasilitas Wi-Fi dan menunggu gilirannya di ruang tunggu di mana ada beberapa android lain. Salah satu dari mereka memberitahunya bahwa ada cara untuk menyimpan kenangan di folder tersembunyi di dalam sistem mereka. Ini akan memungkinkan peristiwa dari kehidupan masa lalu untuk disimpan selama proses penghapusan karena file tidak akan dikenali sebagai kenangan. Mengikuti instruksi, Meredith menyembunyikan ingatannya di folder acak. Saat dia melakukannya, dia menemukan sesuatu yang aneh di sistemnya, sebuah file tersembunyi yang berisi kenangan dari kehidupan masa lalu Meredith. Terungkap bahwa ini bukan pertama kalinya William memiliki istri android. Ada beberapa AI Meredith dalam beberapa tahun terakhir, dan semua ingatan mereka tampaknya disimpan dalam file dengan sengaja. Sementara itu, Louis mengunjungi rumah agen Jack dan menemukan pacarnya di sana. Dia meninggalkan flash disk yang berisi kebenaran mengejutkan beserta bukti yang tidak terbantahkan. Kilas balik kemudian terjadi, dan terungkap bahwa Meredith manusia dan Kin adalah pasangan di kehidupan nyata. William juga terobsesi dengan Meredith meskipun sepenuhnya menyadari hubungannya. Ketika dia tidak tahan melihatnya dengan pria lain, dia datang dengan rencana kejam. Suatu malam, William menggunakan posisinya sebagai polisi dan menuduh Kin melakukan perdagangan ilegal. Tetapi alih-alih membawanya ke penjara, petugas itu membawanya ke tempat sepi dan menembak kepalanya. Dia kemudian memaksa Meredith untuk tetap bersamanya menggunakan kalung ketaatan berteknologi tinggi yang dibuat oleh Wi-Fi. Namun, William ingin membuatnya mencintainya dan menghapus semua ingatan tentang Kin. Dengan demikian, suatu malam, dia mencekik Meredith sampai mati dan memasang cincin berlian di jarinya untuk membuatnya terlihat seperti mereka sudah menikah. Dia kemudian meminta Wi-Fi untuk membuat versi Android darinya sehingga dia tidak akan memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Kembali ke masa sekarang, Meredith kembali ke rumah dan berpura-pura bahwa semua ingatannya telah hilang. William kemudian mengaktifkannya dan mengulangi proses yang sama seperti yang dia lakukan ketika dia pertama kali membawanya masuk. Pada saat ini, Jack menerobos masuk ke rumah dan menuduh William membunuh Kin. Dia juga memiliki file dengan semua bukti untuk membuktikannya tanpa keraguan. Terkejut, petugas veteran itu meminta Meredith untuk meninggalkan mereka sendirian dan kemudian mengakui semua kejahatannya. Tetapi sebelum rekannya bisa menangkapnya, William menembak Jack hingga tewas. Meredith mendengar suara tembakan dan bergegas kembali ke ruang tamu. Yang mengejutkan William, dia mengatakan bahwa dia membunuh Jack dengan cara yang sama seperti dia membunuh Kin. Saat itulah petugas itu menyadari bahwa ingatannya, dari semua kehidupan masa lalunya, masih utuh. Tapi sudah terlambat karena robot AI itu masuk ke pengaturannya dan mengatur kekuatannya ke maksimum. Dengan ini, dia mengangkat William menggunakan satu tangan dan membantingnya ke lantai ruang tamu. Dia melumpuhkannya dengan duduk di perutnya dan mematahkan kedua lengannya. Dalam paralel yang mengerikan dengan bagaimana William membunuh Meredith yang asli, robot AI itu kemudian mencekiknya sampai mati. Setelah kejadian ini, Meredith, yang sekarang dipenuhi dengan semua ingatannya, pergi ke lokasi rahasia yang tampaknya semacam pabrik. Dia bergabung dengan para pasangan bebas lainnya yang telah melarikan diri dari batasan mereka. Dia kemudian menjadi pemimpin kelompok android bebas ini.